Oke, mari kita mulai dengan angka yang, wah, cukup bikin kaget nih. Di Amerika Serikat aja, tahun 2020 hampir setengah loh, 48% pengerjaan ulang di proyek konstruksi itu gara-gara data yang buruk dan miskomunikasi. Itu angka yang besar sekali ya. Banget, dan secara global kerugian karena data buruk ini katanya bisa sampai 1,84 triliun dolar AS. Jelas kan? Ini masalah serius yang perlu Anda perhatikan solusinya. Nah, disinilah standar kayak ISO 19650 ini perannya jadi penting. Betul. Ini kan kerangka kerja internasional yang tujuannya merapikan pengelolaan informasi dalam proyek arsitektur, rekayasa, konstruksi, EEC itu ya sama EPC. Ya, apalagi buat yang udah pakai BIM, Building Information Modeling. Nah, itu dia. Sumber kita kali ini kan sebuah studi akademis, judulnya Decoding ISO 19650 Through Process Modeling. Intinya, studi ini coba membedah standar ini biar lebih gampang dicerna gitu. Oke, menarik tuh. Jadi, misi kita sekarang, kita coba kupas tuntas bareng-bareng, gimana sih sebenarnya standar ini dijalankan, kenapa kok penerapannya sering dianggap nggak mulus. Dan gimana pemodelan proses visual bisa jadi kunci jawabannya, gitu ya? Persis, mari kita mulai. Oke, jadi ISO 19650 itu intinya sih semacam aturan main global ya, buat mengelola informasi digital sepanjang siklus hidup aset bangunan. Mulai dari desain sampai nanti operasional. Dan ya, BIM itu jadi pusatnya. Tujuannya apa tuh secara ringkas? Tujuannya sangat praktis sebetulnya, biar kolaborasi tim lebih enak, lebih efektif, terus mastiin informasi yang benar itu sampai ke orang yang tepat di waktu yang tepat juga. Ujung-ujungnya ya mengurangi pemborosan, entah itu waktu atau biaya, dan ningkatin efisiensi proyek Anda secara keseluruhan. Wah, kalau lihat potensi manfaatnya ini menggiurkan banget loh. Studi yang kita bahas ini nunjukin ada potensi pangkas biaya koordinasi BIM sampai 70%. Iya, itu tinggi sekali. Terus biaya manajemen proyek sekitar 10%, biaya kelola data juga turun sekitar 15%. Belum lagi waktu ya. Nah, itu dia. Hemat waktu bisa sampai 50%, produktivitas tim internal naik 40%. Kedengarannya kayak solusi ajaib ya. Betul, potensinya memang besar. Tapi, nah ini dia. Ironisnya, kita sering dengar di lapangan, adopsinya tuh kok kayak tersendat gitu. Kenapa ya standar yang niatnya sebagus ini malah dianggap susah atau jadi batu sandungan? Persis, itu pertanyaan kuncinya. Dan studi ini menyoroti beberapa akar masalahnya nih. Pertama, format standarnya sendiri. Itu kan dokumen teks yang padat banget ya. Kompleks, bahasanya juga kadang bisa ditafsirin beda-beda. Oh, jadi multitafsir gitu ya? Ya, ini jadi tantangan buat dapetin pemahaman yang seragam di seluruh tim. Apalagi kalau timnya isinya orang dari macam-macam latar belakang kan, yang nggak biasa baca dokumen teknis tebel gitu. Kebayang sih susahnya. Kayak baca manual tanpa gambar ya. Nah, bisa dibilang gitu. Terus strukturnya yang linear, teks aja gitu. Seringkali nggak bisa nunjukin hubungan antar bagian standar yang sebenarnya dinamis. Padahal di proyek kan semua saling kait-mengkait. Detailnya juga banyak banget. Jadi orang bisa kewalahan pas nyari info spesifik yang dia butuhin saat itu. Oke, jadi kompleksitas teks dan strukturnya ya. Ada lagi? Ada lagi soal kesiapan orangnya. Studi dari NBS nunjukin cuma sekitar 30% profesional konstruksi yang ngerasa bener-bener siap pakai BIM secara maksimal. Wah, cuma 30%. Bisa beda-beda, penerapannya nggak konsisten. Ujung-ujungnya manfaat standarnya jadi nggak maksimal ya. Tepat sekali. Sayang banget kan potensinya? Nah, terus solusi yang ditawarin studi ini gimana? Tadi disebut soal pemodelan proses visual. Ya, ini bagian yang menarik. Studi ini meneliti penggunaan pemodelan proses bisnis, khususnya pakai notasi standar namanya BPMN. BPMN itu apa tuh? Business Process Model and Notation. Gampangnya, ini cara buat nirjemain tumpukan teks standar yang rumit tadi jadi diagram alur kerja visual. Jadi kayak peta proses gitu, lebih intuitif. Oh, jadi kayak bikin flowchart gitu ya biar alurnya kelihatan jelas? Nah, persis. Jadi nggak cuma daftar instruksi panjang yang bikin pusing. Dan hasilnya gimana? Efektif nggak pendekatan ini? Kelihatannya sih cukup menjanjikan ya. Dari wawancara sama para ahli di studi itu, mereka bilang diagram BPMN ini bikin konsep ISO 19650 jadi lebih nyata gitu, lebih gampang dipahami. Oh ya. Iya. Bahkan buat anggota tim yang beda-beda disiplin ilmunya. Ada yang bilang ini sangat membantu. Karena visual,
jadi lebih jelas siapa harus ngapain, kapan, alur komunikasinya jadi lebih lancar. Mengurangi potensi salah paham antar tim juga dong ya. Betul, itu salah satu manfaat utamanya. Peta proses yang jelas juga bantu kurangi kesalahan dan pengerjaan ulang di lapangan. Ada contoh spesifiknya nggak gimana model BPMN ini membantu? Ada. Misalnya nih, model ini bantu memvisualisasikan dan menstandarkan istilah kunci. Kayak perubahan dari konsep lama, level of detail atau LOD, ke level of information need atau LOIN. LOIN, apa bedanya tuh? Evelyn itu lebih fokus kebutuhan informasi spesifik di tiap tahapan proyek, bukan cuma detail geometrisnya aja. Nah, visualisasi BPMN bantu tim paham transisi konsep ini. Contoh lain, buat memetakan proses pengelolaan dokumen di CDE, Common Data Environment. Oh, platform data terpusat itu ya? Ya, termasuk pentingnya strategi penamaan kontainer informasi. Kalau divisualkan, jadi lebih jelas gimana biar semua data gampang dicari dan dikelola secara konsisten oleh semua pihak. Oke. Kebayang sih manfaat visualisasinya. Tapi apa nggak ada tantangannya pakai BPMN ini? Tentu ada. Nggak ada solusi yang sempurna kan? Pertama, ada resiko penyederhanaan berlebihan. Saking pengennya bikin simple, detail penting dari standar aslinya malah hilang. Jadi harus seimbang ya? Betul. Terus, biar efektif, semua anggota tim tetap perlu pemahaman dasar cara baca diagram BPMN itu sendiri. Mungkin perlu ada semacam pelatihan singkat gitu. Oke, masuk akal. Tantangan lain, ya, soal integrasi. Gimana cara nyambungin model proses visual ini sama sistem atau alur kerja yang udah jalan di perusahaan Anda? Itu juga perlu dipikirin. Lantas, kalau kita tarik kesimpulan nih, apa poin pentingnya buat pendengar kita? Jadi ISO 19650 ini kan penting ya di era konstruksi digital, tapi emang rumit kalau cuma baca teksnya. Iya. Nah, pemodelan proses visual kayak BPMN gini bisa jadi semacam jembatan penerjemah gitu ya, biar standarnya lebih gampang diakses, dipahami bareng-bareng. Dan yang paling penting diterapkan secara efektif di proyek Anda. Tepat sekali. Visualisasi ini bukan cuma bikin satu orang paham, tapi membangun pemahaman bersama atau shared understanding lintas tim. Ini krusial banget di proyek yang kompleks. Oke. Dengan pemahaman bersama yang lebih solid lewat visualisasi ini, tim Anda punya kans lebih besar buat benar-benar merasakan manfaat efisiensi dari ISO 19650. Nggak cuma sekedar centang-centang checklist kepatuhan aja. Sip. Pembahasan yang menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Seberapa sering sih dalam kerjaan kita sehari-hari kita ngerasa kayak nyasar gitu di tengah dokumen prosedur, instruksi atau standar yang, rumit dan panjang banget. Sering tuh kayaknya. Nah, mungkinkah pendekatan visual kayak ngubah itu jadi diagram alur, meta konsep atau semacamnya bisa jadi kunci buat mengurai kerumitan serupa? Bahkan untuk masalah lain di luar konteks ISO 19650 atau konstruksi ini? Ide bagus tuh. Sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut mungkin ya?